Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Tuhan biasa tetap semangat. Yes. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Silakan, Tama, dipimpin doanya. Duduk siap, siap. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ice breaking dulu. Mari kita tepuk semangat, oke? Tepuk semangat. 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 Yes. Oke. Are you ready? Oke, ya. Kita hari ini akan belajar tentang perubahan energi di sekitar kita. Sebelumnya udah belajar? Sudah ya. Ya. Pernahkah kalian melihat kipas angin berputar? Atau lampu yang menyala? Apa yang membuat benda-benda itu bisa bekerja? Apa yang membuat kipas angin bisa berputar atau lampu bisa menyala? Karena ada apa? Pinter, karena ada energi. Apakah ada perubahan energi di situ? Di kipas angin sama lampu? Ada. Kalau di kipas angin, perubahan energinya apa? Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kalau menyalakan lampu, kalau menyalakan lampu itu berarti energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, paham semuanya? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Satria, dibaca. Nomor 1. Cukup. Oki, nomor 2. Memahami manfaat perubahan energi. Lanjut. Si Tama, baca nomor 3. Oke, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus bisa mengenali contoh perubahan energi di sekitar kita. Nah, yang kedua, memahami manfaat perubahan energi. Jadi di setiap perubahan energi itu ada manfaatnya. Lanjut, yang ketiga, menyadari pentingnya energi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi energi itu sangat penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Apa itu perubahan energi? Energi tidak bisa contohnya. Ya, di sini jelaskan yaitu apa itu perubahan energi? Energi tidak bisa diciptakan atau dihilangkan, tetapi bisa berubah bentuk. Contohnya ini tadi kayak lampu mengubah dari energi listrik menjadi energi cahaya. Dan kompor listrik mengubah listrik menjadi energi panas. Kalau kompor gas, apa? Ya, pinter Dapen. Dari energi kimia,
Dari energi kimia menjadi energi panas. Lanjut. Energi dalam tubuh kita. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya, benar sekali. Jadi, energi itu di dalam tubuh kita itu memiliki energi. Jadi, tubuh kita juga bisa mengubah energi. Energi apa yang dirubah? Yaitu energi yang dari kita makan menjadi energi gerak. Contoh, ini tadi makanan yang kita makan mengandung energi kimia. Energi itu diubah oleh tubuh menjadi energi gerak saat kita bermain, berjalan, atau belajar. Nah, hari ini siapa yang tadi pagi sarapan? Sarapan apa? Sarapan telur. Terus Berlin? Apa? Telur juga. Jadi Berlin sama Satria yang sarapan. Yang lainnya? Enggak. Kalau MBG tadi udah makan semua ya MBG ya? Iya, tadi. Nah, jadi MBG itu salah satu energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ketika kalian setelah makan MBG, nah, jadi tubuh kita itu mencerna makanan tadi diubah menjadi energi. Jadi kalian saat ini bisa mengikuti pembelajaran, terus berjalan, berlari, itu karena tubuh kita memiliki energi. Paham dari sini? Lanjut. Perubahan energi di sekitar kita. Coba lihat sekelilingmu. Kipas, senter, sepeda, radio. Semua itu bekerja karena perubahan energi. Misalnya, kipas angin. Energi listrik menjadi energi gerak. Panel surya. Ya, di sini jelas ya, kipas angin tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kalau panel surya, energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kalau singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya apa? PLTS ya. Ya. Sudah pernah lihat di sini panel surya? Belum? Belum. Panel surya itu biasanya kita temuin itu kalau di kehidupan sehari-hari itu di kalkulator. Kalkulator itu ada panel suryanya kecil dia segini, tapi itu cukup untuk mengisi energi kalkulator tersebut. Karena kalkulator tidak membutuhkan banyak daya. Nah, kalau biasanya panel surya yang di rumah-rumah itu ditaruhnya di atas genteng itu. Nah, biasanya kalau rumah-rumah di gunung itu, rumah-rumah yang jauh dari keramaian, yang susah dijangkau. Nah, biasanya masyarakat di situ menggunakan panel surya. Oke, lanjut. Matahari, sumber energi kita. Ayo, silakan baca bareng-bareng. Yang pertama, tumbuhan. Selanjutnya, nah, ya, di sini dijelaskan bahwa matahari adalah sumber energi utama. Tahukah kalian, hampir semua energi di bumi asalnya dari matahari. Tumbuhan menangkap cahaya matahari untuk membuat makanan atau fotosintesis. Kalian sudah belajar fotosintesis sebelumnya? Sudah. Jadi ketika fotosintesis itu apa saja yang diperlukan? Selain cahaya matahari? Air. Air, terus CO? Apa CO2? Karbon dioksida. Ya.
Di sini ketika terjadinya fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida tadi diubah menjadi apa? Apa Tama? Ngomong aja nggak apa-apa. O2, Satria. Apa O2? Oksigen, ya. Jadi cahaya matahari dan karbon dioksida ketika proses fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2. Ya, makanan dari tumbuhan menyimpan energi yang kita makan. Ya, tadi apa makanan dari tumbuhan? Kita pernah bahas sebelumnya. Tumbuhan menghasilkan makanan apa? Yang menghasilkan energi. Biasanya disimpan di mana? Di batang. Di batang apa contoh yang di batang? Lubang-lubang kecil. Enggak, kemarin Bapak udah belajarin kalian loh. Yang tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Pinter. Ya. Apa? Tebu. Terus yang menyimpan cadangan makanannya di akar, apa? Singkong. Ya, terus ada menyimpan cadangan makanannya di buahnya. Ya. Banyak ya buah-buahan kayak pepaya, ada jeruk, apel itu. Paham dari sini? Oke, lanjut. Energi tidak selalu efisien. Yuk dibaca bareng-bareng. Contoh. Ya, jadi energi itu tidak sepenuhnya efisien ya. Ya, jadi ada ini tadi dicontohkan mobil menggunakan bensin untuk bergerak, tetapi juga menghasilkan panas dan asap. Energi yang berguna hanya sebagian kecilnya saja. Nah, jadi ketika menggerakkan sepeda motor atau mobil, itu kita membutuhkan energi bensin, energi kimia. Jadi energi kimia itu tadi menjadi energi panas. Energi panas itu menghasilkan asap. Asap itu cukup merugikan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, itu tadi. Itu termasuk efek samping dari perubahan energi. Oke, lanjut. Mengapa perubahan energi itu penting? Bayangkan hidup kita tanpa listrik, lampu, tanpa alat masak. Dengan mengubah bentuk energi, manusia bisa, yang pertama, selanjutnya, selanjutnya, ya. Mengapa perubahan energi ini penting? Nah, jadi kita sebagai manusia itu sangat membutuhkan perubahan energi untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang tadi, kayak menyalakan kipas angin untuk membuat udara kita sejuk. Nah, jadi bayangin kalau nggak ada kipas angin satu itu. Kita pasti kepanasan kan di kelas ini? Iya, keringetan. Keringetannya yang berlebih. Ya, walaupun kita sekarang sudah keringatan, cuma tidak berlebih. Lanjut, menggunakan lampu agar tetap bisa melihat saat gelap. Nah, bayangin kalau nggak ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ketika kita malam-malam, kalian mau belajar dalam keadaan gelap, apa bisa kalian baca? Nggak bisa kan? Tetap berarti kalian membutuhkan perubahan energi tadi, yaitu energi cahaya. Biasa kita sebut dengan lampu. Lanjut, memanfaatkan panel surya untuk menghasilkan listrik. Nah, jadi ketika masyarakat yang kehidupannya di daerah terpencil, yang susah dijangkau dari keramaian, jadi biasanya PLN itu belum masuk di daerah tersebut. Jadi mereka menggunakan panel surya untuk memenuhi kehidupan
ya, memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Gitu. Jadi menggunakan panel surya. Lanjut. Jadi kesimpulannya, yuk kita baca bareng-bareng kesimpulannya. Perubahan energi terjadi di mana-mana dan sangat membantu kehidupan kita dengan memahami bentuk-bentuk perubahan energi kita bisa lebih bijak dalam menggunakan energi dan menciptakan solusi untuk kebermanfaatan sekitar kita. Ya, kesimpulannya, perubahan energi terjadi di mana-mana dan sangat membantu kehidupan kita. Dengan memahami bentuk-bentuk perubahan energi, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan energi dan menciptakan solusi untuk memecahkan masalah di sekitar kita. Yaitu tadi. Jadi kesimpulannya, energi itu sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kayak contoh tadi lampu, terus apa lagi? Kipas angin, panel surya. Oke. Jadi paham ya di sini ya? Paham. Oke. Yuk kita berlatih kuis sekarang. Pertanyaan pertama. Perubahan energi apa yang terjadi saat lampu dinyalakan? A. Energi panas menjadi gerak. B. Energi kimia menjadi energi bunyi. C. Energi listrik menjadi energi cahaya. D. Energi cahaya menjadi energi panas. Bentar. Kita pahami dulu soalnya. Perubahan energi apa yang terjadi saat lampu dinyalakan? Jadi posisi ini lampu sudah dinyalakan. Lampu ini udah hidup. Jadi jawabannya yang? Coba kita cek sama-sama. Ya, jawabannya yang D. Energi cahaya menjadi energi panas. Jadi ini yang ditanyakan kan ketika lampu sudah menyala. Lampu sudah menyala itu lampu menghasilkan cahaya dari lampu itu dari energi cahaya menjadi energi panas. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah A. Sepeda yang dikayuh. B. Mobil yang berjalan dengan bensin. C. Senter yang menyala. D. Kipas angin yang berputar. Jawabannya yang? Jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Oke, Dapen, dibaca coba. Energi utama yang digunakan dibuat untuk fotosintesis adalah A. Energi panas. B. Energi listrik. C. Energi cahaya matahari. D. Energi gerak. Jawabannya? Jawabannya yang C. Oke. Pertanyaan keempat, Oki, coba dibaca. Saat tubuh bergerak setelah makan, terjadi perubahan energi dari A. Energi listrik ke energi cahaya. B. Energi cahaya ke energi panas. C. Energi gerak ke energi bunyi. D. Energi kimia ke gerak. Jawabannya? Jawabannya yang D. Oke. Terakhir, Satria, coba dibaca. Mengapa manusia mengubah bentuk energi? A. Agar energi tidak hilang. B. Supaya semua energi menjadi cahaya. C. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. D. Untuk menyimpan energi selamanya. Jawabannya? C. Mengapa manusia mengubah bentuk energi? Yang pertama, yang A, agar energi tidak hilang, supaya semua energi menjadi cahaya. Yang C, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang D, untuk menyimpan energi selamanya. Jawabannya yang C, oke. Ya, saya rasa kalian sudah mulai paham ya tentang perubahan energi. Oke, sekarang Bapak punya game.
Ya, nanti silahkan kalian maju satu-satu. Tentang materi yang sama. Dimulai dari Dapen. Ya, jawabnya. Oke, blender ya. Energi listrik menjadi energi gerak, yaitu blender. Lanjut. Perdi. Energi panas menjadi energi listrik. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pemanggangan lagi. Hijau. Oke. Panel surya. Oh, energi panas menjadi energi listrik. Oh, lanjut. Satria. Energi listrik menjadi energi cahaya. Proyektor LCD, setrika listrik, megapon, pompa air. Energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, proyektor listrik. Lanjut. Fari. Energi kimia menjadi energi listrik, menjadi energi gerak. Energi kimia. Nggak apa-apa, Fari. Ya, salah ya, jawabannya mobil-mobilan. Lanjut. Ayo, Oki, maju. Oke, dari energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu speaker. Lanjut, Berlin. Magic jar, dari energi listrik menjadi energi panas. Lanjut, Satria. Tama. Kok Satria? Tama. Energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Ada 3 perubahan bentuk energi di sini. Oke, HP. Lanjut. Ayo, Jainal. Dari energi kimia menjadi energi gerak. Bensin motor. Oke, lanjut. Silahkan. Ayo, Rizky. Oh, energi gerak menjadi energi listrik. Ya, aki motor. Lanjut. Energi cahaya menjadi energi kimia. Fotosintesis. Hijau. Ambil hijau. Nah, oke. Lanjut, Isma. Energi listrik menjadi energi gerak. Oke. Ya, semuanya sudah ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk mengerjakan LKPD di sini. Jadi LKPD di sini itu kalian mengerjakan per individu satu-satu. Rut.
Pirang menit, Pak? Pirang menit ya? Pirang menit? Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silahkan. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan? Ini, apa ini? Ya, baterai. Baterai itu dari sumber energi apa? Kimia. Nih, kimia. Kimia. Hasilnya energi listrik. Ya, listrik. Ini energi. Manfaatnya menyalakan remote center. Ini energi kimia. Listrik. Itu dari ini kimia. Ya, listrik. Ini apa? Listrik. Hasilnya, Jainal. Hasil energinya. Ini sumber energi kimia. Kan baterai kimia menjadi energi listrik. Salah ini Pak. Iya. Iya, salah. Jadi kimia, jadi listrik. Mana Bonita? Ini baterai. Baterai itu sumbernya dari apa? Kimia. Iya. Sumbernya dari kimia menjadi listrik. Kimia ya Pak. Ya, kimia. Ya, manfaatnya diisi. Menyalakan remote. Mana? Ini kompor listrik apa kompor gas? Itu kompor. Ya, nomor 3 itu sepakat kita kompor gas ya. Hah? 28. Masih lama. 35. Gimana? Nih, manfaat. Ini manfaatnya. Jadi baterai ini manfaatnya untuk apa? Kayak contoh Mobil menghidupkan remote. Ya. Mana? Kapan? Mana ini? Ini. Jadi ini setrika, sumber energinya dari energi listrik dong. Ini setrika dari menghasilkan sumbernya dari listrik. Hasilnya panas. Enggak, ini kebalik. Manfaatnya untuk merapikan baju. Ini Berlin. Mana? Iya, benar. Iya. Iya. Manfaat bagi kehidupan manusia. Motor untuk apa?
mengantar barang, boleh. Atau mengantar ke sekolah. Nah, buat mengantarkan. Mana? Channel? Ya, ini lanjut sini. Ini kompor. Di kimia menjadi energi panas. Mana, Bonita? Ini manfaatnya. Manfaat baterai itu untuk apa? Biasanya baterai ada di mana? Baterai. Batu baterai ada di mana? Center. Boleh. Center Pak, sini. Menghidupkan. Center. Menyalakan. Mana? Ini mesin cuci ya Pak? Mesin cuci. Sumber energinya. Ya. Iya, benar. Manfaatnya ini. Manfaatnya untuk merapikan. Nah. Gimana? Motor itu dari apa? Yang menyalakan itu bensin itu apa? Kimia. Menjadi energi Gerak. ya. Selesai ya. Nanti ya, tunggu ya yang udah selesai. Tunggu kawannya. 2 menit. Tarik aja. Wah, panas. Gimana Isma? Ini gimana? Mengantar barang. Ya, waktu kalian 1 menit lagi. Ayo. Apa? Sumbernya dari apa? Mesin cuci. Please. Mana Berlin? Manfaat bagi manusia. Listrik. Manfaat bagi manusia. Apa itu? Motor? Apa ya? Ya biasanya gimana? Biasanya buat apa? Mengantarkan. Nah, iya. Itu Bapak yang ngisi. Bapak yang ngisi. Iya. Ini bintangnya juga Bapak yang ngisi. Iya. Ini mengantar barang. Boleh. Udah selesai? Tunggu ya. Perdi belum selesai nih. Ini. Mesin cuci itu bisa gimana? Bisa. Kan muter itu. Berarti hasilnya? Ini Bapak yang isi nanti. Ya. Ya, cukup. Waktunya sudah habis. Bapak ambil ya. Nggak apa-apa. Ferdi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Berli. Nggak apa-apa. Channel. Ditulis dulu. Bonita udah? Isma? Udah diisi semua, Rizky? Ya, baik. Tadi sudah Bapak
ini bagikan LKPD kalian. Sudah, Pak. Nah, jadi kalian sudah mengerjakan ya. Gimana soalnya? Susah? Atau gampang? Mudah ya, karena kalian tadi sudah belajar. Ya, nah sekarang Bapak minta kalian, bentar dulu, gini. Jadi gini, kalian tadi setelah belajar apa? Belajar IPAS, materi tentang energi. Perubahan energi ya. Jadi perubahan energi itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sebagai manusia itu sangat memerlukan perubahan energi. Yaitu tadi ada contohnya lampu, kipas angin, sepeda motor, ya itu. Itu untuk menggerakkan sistem tersebut, yaitu memerlukan perubahan energi. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti kalian silahkan maju satu persatu. Silahkan kalian pilih, ada pilihan senang, biasa saja, sedih, dan ngantuk. Nah, sekarang kita mulai dari Isma lah. Dari Isma, maju ke depan Isma. Dipilih. Kirim. Ya. Lanjut, Bonita. Ya, pilih, silahkan pilih. Perasaan hari ini, kirim. Oke, udah. Lanjut. Rizky. Lanjut, Jainal. Lanjut. Tama, maju. Bengong. Ya. Lanjut. Berlin. Oke, lanjut. Oke. Lewat situ nggak apa-apa, oke? Lanjut. Ayo lanjut, Satria. Perdi. Yuk, lanjut, Dapen. Oke, sudah semua ya? Ya, baik. Di sini dari refleksi hasil kalian, dari 11 siswa atau murid yang polling di kelas, yaitu semuanya senang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, saya harap pertahankan semangat belajar kalian untuk kedepannya. Oke, cukup pembelajaran kita hari ini. Silahkan Ketua Kelas, Tama, disiapkan kita pulang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan pulang, hati-hati di jalan. Mulai dari Isma, ayo. Bonita, lanjut. Ayo semua, langsung. Kamu di mana, Pren?